Kamu sebenarnya sadar nggak? Alasan kamu nggak bahagia mungkin sama persis dengan alasan Shinji Ikari nggak pernah bahagia. Kita diajarkan untuk membenci Shinji, menyebutnya pengecut, lemah, tidak layak jadi pahlawan. Tapi, bagaimana kalau justru kebencian itu adalah cara kita menyangkal diri sendiri? Video ini bukan tentang anime. Ini tentang kenapa rasa hampa, takut dekat, dan ingin menghilang itu bukan kelemahan, tapi gejala zaman. Kita akan bongkar Shinji, AT Field, dan Instrumentality bukan sebagai cerita fiksi, tapi sebagai peta psikologi hidup kita hari ini. Shinji Ikari bukan karakter lemah. Dia adalah potret jujur manusia modern yang tidak siap hidup di dunia yang menuntut terlalu banyak, terlalu cepat. Sejak awal Evangelion, Shinji selalu memakai headphone, bentuk emotional withdrawal. Diam menghindar, patuh tanpa percaya diri. Tidak lari karena malas, tapi karena takut ditolak jika gagal. Ini bukan pengecut. Ini adalah coping mechanism klasik dari trauma relasional. Shinji tidak dibesarkan dengan cinta tanpa syarat. Ayahnya hanya hadir saat dia dibutuhkan, bukan saat dia rapuh. Dan disinilah letak cermin itu. Kita takut gagal, bukan karena benci kegagalan, tapi karena kegagalan berarti kehilangan penerimaan. Shinji masuk EVA bukan karena ingin jadi pahlawan. Dia masuk karena takut ditinggalkan lagi. Dan kalau itu terdengar familiar, itu karena itu juga hidup banyak orang hari ini. Ada satu konsep psikologi klasik, The Hedgehog's Dilemma. Landak ingin saling menghangatkan, tapi semakin dekat, semakin saling melukai. Shinji hidup di dilema ini. Dan Evangelion ubah dilema itu menjadi simbol ekstrim, AT Field. AT Field bukan perisai fisik. Itu adalah batas emosional. Aku ingin dicintai, tapi kalau aku membuka diri, aku bisa terluka. Maka Shinji membangun AT Field. Dan kita melakukan hal yang sama. Bercanda berlebihan untuk menutup luka, sibuk agar tak perlu merasa, berkata, aku nggak butuh siapa-siapa. Titik baliknya adalah ini. Rasa sakit yang familiar terasa lebih aman daripada kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan. Dan disinilah penonton biasanya berhenti menyalahkan Shinji, karena mereka sadar mereka juga punya AT Field. Human Instrumentality Project sering disalahpahami sebagai konsep sci-fi yang rumit. Padahal, kalau kita lepaskan simbolisme Evangelion, instrumentality adalah ide psikologis yang sangat sederhana dan sangat manusiawi. Instrumentality adalah satu pertanyaan eksistensial. Bagaimana kalau rasa sakit karena menjadi diri sendiri itu bisa dihapus? Dalam dunia Shinji, jawabannya adalah hilangnya batas individu, peleburan ego, tidak ada aku dan kamu. Secara psikologi, ini bukan ambisi kosmik, ini adalah fantasi pelarian dari trauma relasional. Instrumentality adalah keinginan menghilang tanpa mati. Shinji tidak ingin mati, dia ingin berhenti merasa, dan ini poin yang sering luput. Banyak orang menyamakan depresi dengan keinginan bunuh diri, padahal pada kebanyakan kasus yang terjadi adalah Keinginan untuk berhenti menjadi diri sendiri. Shinji ingin tidak perlu membuat keputusan, tidak perlu takut ditolak, tidak perlu menghadapi ekspektasi ayahnya, tidak perlu merasakan jarak emosional. Instrumentality menjanjikan itu semua. Tidak ada AT Field, tidak ada salah paham, tidak ada rasa aku kurang. Tapi harga yang harus dibayar adalah hilangnya identitas. Dan disinilah Evangelion menjadi dewasa. Trauma Shinji bukan unik, tapi universal. Trauma Shinji sering dianggap berlebihan karena dia pilot EVA. Padahal bentuk traumanya sangat biasa. Ditinggalkan secara emosional oleh figur orang tua, hanya dihargai saat berguna. Dicintai secara bersyarat.
Ini menciptakan satu luka psikologis utama. Kalau aku tidak memenuhi harapan, aku tidak layak ada. Akibatnya, Shinji tidak bisa membangun identitas yang stabil. Tidak percaya pada koneksi jangka panjang, takut mengambil keputusan sendiri. Dan ini adalah penyakit psikologis generasi modern. Orang dewasa yang secara fungsi hidup, tapi secara emosional masih anak yang takut ditinggal. AT field kita versus instrumentality dunia nyata. AT field bukan konsep anime. AT field adalah sikap dingin, ironi berlebihan, sinisme. Gue nggak butuh siapa-siapa. Dan instrumentality versi dunia nyata bukan penyatuan jiwa. Ia hadir dalam bentuk keinginan menghilang di keramaian, larut dalam kerja, hiburan atau distraksi. Kehilangan arah, tapi juga takut berubah. Budaya modern menormalisasi ini. Kita dipaksa, kuat terus, produktif terus, bahagia terus. Tapi tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi rasa takut ditolak. Maka banyak orang memilih hidup tanpa koneksi emosional yang nyata. Keputusan Shinji bukan heroik, tapi manusiawi. Puncak Evangelion bukan pertarungan, bukan kemenangan, bukan pencerahan spiritual. Puncaknya adalah Shinji memilih kembali menjadi individu. Artinya, memilih rasa sakit, memilih ketidakpastian, memilih kemungkinan ditolak. Ini bukan keputusan heroik, ini keputusan dewasa secara emosional. Pesan Evangelion sangat jelas. Hidup bukan tentang menghilangkan rasa sakit, tapi menerima bahwa rasa sakit adalah harga dari koneksi. Shinji tidak sembuh. Dia hanya memilih bertahan sebagai dirinya sendiri. Dan itu cukup. Kritik sosial. Mengapa dunia membenci Shinji? Kenapa Shinji dibenci? Karena Shinji tidak memenuhi fantasi masyarakat tentang pahlawan. Dunia ingin karakter tegas, tidak ragu, tidak menangis, tidak mempertanyakan eksistensi. Padahal kenyataannya, kebanyakan manusia tidak siap menjadi pahlawan. Shinji mengganggu ilusi itu. Dia memaksa kita melihat ketakutan kita sendiri, ketergantungan kita pada validasi, keinginan kita untuk lari dari diri sendiri. Maka lebih mudah menyebut Shinji lemah daripada mengakui, aku juga seperti dia. Kita adalah Shinji bukan karena kita pengecut, tapi karena kita hidup di dunia yang menuntut koneksi, tapi menghukum kerentanan. Instrumentalitas adalah godaan untuk menyerah pada identitas. AT field adalah reaksi terhadap luka. Dan kedewasaan emosional bukan tentang menghancurkan AT field, melainkan menurunkannya sedikit demi sedikit, sambil menerima risiko terluka. Evangelion tidak mengajarkan cara hidup yang nyaman. Ia mengajarkan satu hal yang lebih penting. Menerima diri sendiri berarti menerima kemungkinan sakit. Dan tetap memilih hidup sebagai individu. Kalau kamu pernah merasa terlalu lemah untuk dunia yang terlalu keras, mungkin kamu bukan gagal. Mungkin kamu hanya manusia. Tulis di komentar, AT Field versi kamu itu apa? Diam, sibuk, atau pura-pura kuat? Dan kalau kamu ingin video anime yang bukan sekedar hiburan, tapi cermin hidup, subscribe Lensa Teori.